terimalah hormat hamba Kanjeng Prabu. Maaf Kanjeng, sebenarnya apa yang membuat Kanjeng menginginkanku untuk menemuimu di sini? Sudawira, aku tahu kamu sedang tidak sehat. Maksud Kanjeng Prabu? Izinkan aku untuk menyembuhkanmu, Sudawira. Maaf Kanjeng, tolong jelaskan ke masalah intinya. Apa sebenarnya yang Kanjeng maksud? Aku sudah tahu. Aku minta maaf karena aku harus mencabut ajian Rangkah Gunung milikmu. Kau tidak tahu apa-apa tentang Rangkah Gunung. Bagaimana keadaan Sudawira? Belum kunjung membaik, Dinda Prabu. Ini semua salahku. Aku sudah terlalu lama membiarkannya. Dinda Prabu, apa tidak ada cara lain? Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan aku. Tenanglah Wira, baik-baik. Lepaskan. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Panas sekali. Saka, awasi Sudawirat kemanapun dia pergi. Bersiaplah. Dan bacalah petunjukku baik-baik. Petunjuk? Petunjuk apa, Dinda Prabu? Tolong jangan bertanya, Kakak Bati. Aku mohon lakukan saja. Aku percaya sepenuhnya pada Kakak Bati. Baik, Dinda Prabu. Kanda, apa yang sedang Kanda pikirkan? Dinda. Kanda tidak apa-apa. Dinda. Kanda akan melakukan perjalanan. Kanda titipkan Nanda Angling Kusuma kepada Dinda. Kanda jangan pergi meninggalkan Dinda. Kanda harus pergi. Dinda tidak bisa hidup tanpa Kanda. Kanda jangan pergi meninggalkan Dinda. Kanda! Kanda jangan pergi. Dinda. Hapus air matamu, Dinda.
Kanda jangan pergi meninggalkan Dinda. Dinda, Kanda harus pergi. Dinda tidak bisa hidup tanpa Kanda. Akan jadi ramuan apa kalau kita menumbuhkan akar sungai dengan daun tebing? Ramuan penyembuh demam. Kamu itu salah. Yang benar itu ramuan sakit perut. Kamu so tahu. Anak-anak, sayang sekali jawaban kalian salah semua. Yang benar adalah ramuan untuk menyembuhkan luka luar. Kenapa kalian bisa melupakan itu? Sudah, Wira. Pagi, Den. Alangkah baiknya memulai pagi dengan senyuman, Den. Apa yang kau bilang tadi? Aku sama sekali tidak mengerti. Enggak, Den. Saya cuma bercanda pura aja, Den. Apa yang kau bilang tadi? Aku sama sekali tidak mendengarnya. Jawab! Anak-anak, sebaiknya kalian pulang dulu. Baik. Jawab sekali lagi. Apa yang kau bilang tadi? Alangkah baiknya, Den, memulai pagi dengan senyuman, Den. Sekarang aku mengerti. Aku tahu. Dan aku buat kau senyum selamanya. Sudah, Wira! Prajurit! Bawa dia ke ruang pengobatan. Baik.
Kenapa kau terus mengikutiku? Maaf, Tuan. Bukankah aku yang selalu mendampingimu dimanapun kamu berada, Tuan? Apa yang terjadi padamu, Tuan? Saka, Iya, Tuan. di mana istriku Lokahita? Ayo kita mencarinya, Tuan. Bawa aku. Baik, Tuan. Lakukanlah. Aku mohon. Lakukan sebelum terlambat. Aku tidak mau kamu terluka. Aku sangat mencintaimu. Ayo lakukan. Aku mohon, lakukanlah. Tidak, Miran. Tidak. Kamu bukan hewan. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Aku pantas mendapatkan mimpi. Aku telah melakukan banyak hal. Aku membunuh orang tidak berdosa. Aku tidak mau itu terulang lagi, Bi. Apakah perlu aku bersujud untuk meminta supaya kamu melakukannya? Tolong lakukan. Aku mohon, Bi. Saka! Saka! Kemari, Saka! Ayo, lakukan. Lakukan sebelum amat, Bi. Ayo, cepat, Bi. Cepat. Cepat. Lakukan, Bi. Ayo, Bi. Angling Dharma, raja yang terkuat di antara yang paling kuat. Kau benar-benar telah mengkhianatiku. Apa maksudmu, Syudawira? Kau pikir sebagai Prabu kau bisa melakukan segalanya? Tidak, Angling Dharma. Dan kau berpikir harus melenyapkan ilmu reka gunungku. Kau sama sekali tidak punya hak. Syudawira, kau sedang tidak dalam nalar. Kau tahu hal itu, tapi kau tidak mau mengakuinya. Iya, aku tahu, Angling Dharma. Aku sangat tahu. Rengka Gunung adalah warisan dari guruku Durgandini untuk menjagaku dari orang-orang yang telah membunuh ibuku. Syudawira, ini tidak ada hubungannya dengan hal itu. Seharusnya kamu mengerti. Inikah balasanmu? Ah!
Lokaita, kenapa? Kanjeng Prabu, tolong maafkan suami saya. Bibi! Anglidharma. Jangan. Dalam lubuk hati, sebenarnya kau tahu Sudawiratna, kalau kau yang telah membunuh istrimu sendiri. Kelak penyesalan akan datang kepadamu, Sudawiratna. Bibi, bangunlah, Bibi. Bibi, bangunlah, Bibi. Bangunlah, Bibi. Ini udah saatnya, Silo. Baik, Kanjeng Pati. Kecerobohanmu itu tidak berkurang sedikit. Jangan sombong kamu. Ini hanya latihan. Latihan tetap latihan. Dimanapun, kita harus tetap siaga. Itulah ksatria. Paman Pati, kita pergi sekarang. Kita mau kemana, Paman Pati? Tidak perlu banyak tanya. Ini perintah langsung dari Dinda Prabu Anglidharma. Kalian duluan saja. Nanti aku menyusul. Cepat. Kanjeng Pati, hanya mereka yang bisa saya bawa kemari. Tapi ini terlalu sedikit. Kita harus mencari yang lainnya. Tidak ada waktu, Kanjeng Pati. Kita pasti akan kembali lagi. Kanjeng Pati,
Ikuti aku. Di mana Angling Dharma? Angling Dharma! Keluarlah. Mari kita lanjutkan pertarungan kita. Keluarlah pengecut! Apa-apaan ini? Di mana Angling Dharma? Jawab! Kau sudah keterlaluan, Sudawira. Kau telah menodai ruang kebesaran Gusti Prabu. Sekarang juga kau pergi dari sini. Sekarang aku mengerti. Aku telah mengalahkan raja kalian, Prabu Angling Dharma. Tidak mungkin. Gusti Prabu tidak mungkin kalah oleh engkau. Lihatlah. Lihatlah sekeliling kalian. Prabu kalian telah meninggalkan kalian dan meninggalkan rakyatnya. Baiklah. Sekarang aku mengerti. Suliwa, Batik Madrim, dan seluruh keluarga Angling Dharma telah melarikan diri dari Malapati. Apa dia juga membawa putraku Jagat Satria? Cukup penghinaan itu. Sekarang juga kau angkat kaki dari sini atau kami usir dengan paksa. Wah! Malawapati butuh seorang pemimpin. Barang siapa yang bisa menangkap keluarga Prabu Angling Dharma akan kuberikan 1000 keping emas. Gusti Prabu, siapa yang telah melakukan hal ini? Cepat atau lambat, kamu harus mengetahui yang sebenarnya. Orang yang telah melakukan hal seperti ini kepada Dinda Prabu adalah bapakku sendiri, Sudawira.
Tidak mungkin. Tidak mungkin, Bopoku. Jangan dusta padaku, Paman Patih. Jagat Satria, sesungguhnya Paman Patih Batik Madrim itu tidak berdusta. Tapi kamu tidak usah khawatir. Bopomu itu tidak berniat untuk menyakitiku. Dia hanya sedang sakit dan dia sedang dikendalikan oleh ilmunya sendiri. Lalu, bagaimana dengan rakyatku yang lain? Maaf, Dinda Prabu. Kami tidak sempat menyelamatkan yang lainnya. Tidak apa-apa. Itu semua bukan salah kalian. Jangan banyak bergerak, Gusti Prabu. Tanpa aku periksa lebih dalam, aku sudah mengetahui keadaan Gusti Prabu. Gusti Prabu, sebaiknya Gusti Prabu dibawa ke tempat saya. Juna. Baik, Romo. Mari. Bisakah kita bicara berdua saja? Ada apa, Gendrawani? Bopo lihat kamu kelihatannya sangat sumringah sekali. Tentu saja, Bopo. Apakah Bopo sudah dengar? Angling Dharma sudah pergi dari Malwapati? Bopo memang sudah mendengarnya. Tapi, sudahlah, Gendrawani. Bopo yakin itu hanya kabar burung. Burung-burung tidak punya naluri untuk berbohong, Bopo. Dengarkan aku baik-baik. Apakah ini kesempatan yang baik untuk kita? Ya, tapi Gendrawani, kalaupun memang berita itu benar adanya, apakah kamu yakin kita bisa menguasai Malwapati? Tentu saja. Yang menguasai Malwapati adalah Sujawira, si pendekar dahan itu. Gendrawani, Bopo ingatkan padamu, jangan pernah memandang rendah musuh-musuh. Apalagi ini sudah wirat. Tapi baiklah, Bopo akan menemui para dukun yang lain untuk membicarakan kemauanmu ini. Bopo pergi dulu. Ki Sabdo, terima kasih atas bantuannya. Berkat bantuan Ki Sabdo, Gusti Prabu berhasil diselamatkan. Aku hanya membantu. Justru yang menyelamatkan Gusti Prabu adalah Suliwa sendiri. Tabib muda berbakat. Lagi pula, Aji Gineng yang bersemayam di dalam tubuh Gusti Prabu juga melakukan perlawanan terhadap ilmu hitam yang menyerangnya. Jadi, kapan kira-kira Gusti Prabu akan pulih? Sebenarnya, Gusti Prabu tidak akan pulih sepenuhnya. Ilmu hitam yang menyerang Gusti Prabu meresap ke dalam darah Gusti Prabu. Apa tidak ada cara lain untuk menyembuhkan Dinda Prabu? Tentu saja ada. Saya pun sudah menyampaikan kepada Gusti Prabu. Luka Gusti Prabu harus dibasuh oleh air dari air terjun kemurnian. Lalu kenapa kita tidak melakukannya? Semua tergantung pada Gusti Prabu. Karena Gusti Prabu tidak ingin mengorbankan rakyatnya sendiri untuk kesembuhan dirinya. Untuk mendapatkan air tersebut membutuhkan perjalanan yang sangat jauh dan juga berbahaya. Aku tidak habis pikir. Kenapa Gusti Prabu bisa kalah dalam pertarungan? Darsan,
Gusti Prabu tidak kalah. Kalau dilihat dari lukanya, aku tahu betul. Dia sengaja mengalah. Karena kalau tidak mungkin ilmu hitam itu bisa merasuk sedalam itu. Tapi kenapa? Kalau tidak tahu mengapa, berarti kamu belum mengenal siapa Gusti Prabu. Iya, aku mengerti. Kanda. Kanda. Kakang Patih. Kidarsan, kamu tidak perlu memanggilku di sini dengan nama gelarku. Sebab daerahmu ini, desa Perigi ini, tidak terikat dengan kerajaan manapun. Tidak perlu hal seperti itu dipikirkan. Lagi pula, sejak masih muda, aku selalu memanggilmu dengan sebutan Prabu. Ya, walaupun sebatas untuk ejekan. Kenapa kita saja yang harus berburu? Bukankah sudah jelas? Ini adalah bentuk rasa balas budi kita pada dusun Lembah Dalam. Ya, aku tahu. Tapi menurutku ini tidak adil. Kenapa harus kamu yang memimpin? Itu sudah jelas. Karena aku lebih berpengalaman darimu. Jagat, Alningkusuma, apa yang kalian berdua perdebatkan? Sudahlah. Yang terpenting sekarang adalah Jarot, segala. Siapkan jebakan. Biar aku dan Alningkusuma yang akan memancing hewan lainnya. Baik Kanjeng Prabu. Berhenti meledek. Ratu Gendrawani, Mak, Mahapati. Siwa, kamu selalu terlambat. Aku sudah tahu semuanya tentang Malwapati. Bukan Ratu, bukan. Tapi tak. Apa kabar Gendrawani? Kedatanganku kemari penuh dengan kedamaian. Apakah perdamaian artinya harus memenggal kepala penjagaku? Ratu Gendrawani, ratunya gelapnya kegelapan dan penguasa ilmu hitam tertinggi. Cepat katakan tujuanmu, atau aku akan mengeluarkan murkaku. Apa kau sanggup melakukan semua itu? Dengar baik-baik Gendrawani. Dari kecil, aku pernah mendengar ada ilmu hitam yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Apakah sebuah kebetulan kalau kamu menguasai ilmu hitam tersebut? Kalau tidak, bagaimana? Itu artinya kau tidak berguna untukku dan lebih baik mati. Sombong sekali, pendekar rendahan. Kau menyebutku pendekar rendahan. Apa kau tidak pernah mendengar kalau sekarang aku adalah penguasa Malwapati? Penguasa palsu.
Ratu.